Selamat tinggal Sumatera, selamat datang di Merak. Moodix, recharge your energy. Alhamdulillah, kami bisa tidur nyenyak malam ini. Kami bangun sahur dalam kondisi fresh. Persiapan tenaga hari ini sudah full untuk perjalanan selanjutnya, yaitu Palembang, Bakahuni. Dan jika memungkinkan, akan langsung eksekusi ke Cirebon. Versi Google Maps, perjalanan Palembang Bakauheni dapat ditempuh dalam 4,5 jam. Artinya kalau kami berangkat jam 7.00 sampai di Bakauheni sekitar pukul 11.30. Kami sangat excited untuk segera bertemu tol Palembang Lampung. Tol bagi sebuah kendaraan adalah sebuah kebebasan dari macet, tapi tentunya akan membosankan bagi penumpangnya. Sebelum memasuki tol Palembang, kami mengisi dulu kartu e-tol kami. Masih versi Google Maps, tol Palembang sampai dengan Lampung menghabiskan sekitar 390.000. Tol. Begitu masuk tol, euforia kebebasan kami luapkan. Ya, tapi ia tidak bertahan lama. 1 jam setelahnya rasa kantuk mulai menyerang. Ya, bosan dengan trek lurus, dengan pemandangan biasa saja membuat mata lelah mengantuk. Kami sempat berhenti sebentar untuk cuci muka di rest area dan kami melanjutkan perjalanan. Namun rasa kantuk belum juga hilang. Hingga di rest area 116 sebelum Bakahuni, kami memutuskan untuk tidur. Ya, solusi ngantuk adalah tidur. Walau kemudian jadwal perjalanan kami menjadi molor. Kami baru sampai di Bakahuni sekitar jam 13.20. Sehingga kami membeli tiket Roro untuk keberangkatan jam 14. Catatan untuk pembelian tiket Roro harus dilakukan minimal dengan jarak 5 km dari pelabuhan. Harga tiketnya sekitar 480.000 untuk yang reguler. Perjalanan Roro yang diperkirakan awalnya cuma 2 jam, ternyata molor menjadi 3 jam lebih. Kami baru turun dari kapal Roro jam 17.30, sudah mau buka puasa. Alhamdulillah, hari ini kami bisa berpuasa semua. Kami berbuka puasa di pom bensin sekitar 2-3 km dari pelabuhan. Perjalanan malam tidak banyak kami rekam. Di samping kondisi gelap untuk kamera, kami juga harus berkonsentrasi di tol Jakarta yang super sibuk. Ya, dokumentasi hari ini kami cukupkan sampai di sini. Tunggu episode selanjutnya, yaitu Cirebon Purbalingga. Orang tua, mohon maaf ya. Nah, ini jaket pelampung ini kebanyakan ya, saking paniknya bukannya dipakai, saking paniknya jaketnya cuma dipeluk, diteteng-teteng doang. Ada ya yang kayak gitu juga. Ada juga yang salah pakai,
ini yang bolongan sebetulnya bukan buat di kaki, ada juga yang kakinya dimasukin, ya saking paniknya. Nah ini jaket pelampung kalau salah pakai, nanti terjun loncat ke laut, aturan kepala yang nongol jadi kebalik. Yang nongol bisa-bisa pantatnya ya. Kata orang Sunda mah nonggeng kalau salah pakai ya. Nah oke, ini akan saya peragain. Tapi sebelumnya saya minta izin dulu kepada para penumpang ya, dijawab yang kompak semuanya. Ini jaket pelampung kalau saya peragain kira-kira boleh saya peragain? Ya, oke, nih perhatikan ke depan. Nah ini kok sama yang digambar beda ya, yang digambar mah beda lagi. Karena jaket pelampung yang model lama dan yang digambar mah itu yang meragainya pramugari ya. Kalau sekarang mah beda, sehubungan pramugarinya lagi cuti hamil jadi diwakili kepada saya. Beda kalau sama pramugari mah ngelihatnya, sama laki-laki mah beda ya. Nah ini talinya dibukain satu persatu, atas sama yang bawah. Lalu tangan kiri kanan masukin kayak menggunakan jaket rompi biasa. Badan saya mah gemuk, badan saya mah gendut, bagaimana? Alhamdulillah menggunakan jaket ini. Kalau di lautan ini nggak tenggelam, ini ngamal setengah badan. Ya, nih caranya begini. Tangan kiri kanan masukin. Tuh. Nah lalu ini sabuknya dikuncikan, diselotkan kembali. Nah di sini talinya panjang. Ini buat ukuran badan. Ya, namanya badan beda-beda. Ada yang kurus, ada yang kecil, ada yang gede ya. Nah kita kuncikan, selotkan yang bawah, nah satu, lalu yang atas dua ya. Nah udah begini, press kembali tali sabuknya satu persatu, biar melekat di badan, biar nggak mudah lepas bila mana digunakan di laut. Tali biar nggak panjang ngambai ke depan pebelit, talinya belitkan aja ke belakang ya. Nah Bapak Ibu kayak begini cara menggunakan jaket pelampung, sangat mudah gampang Pak ya. Dan nanti kita tinggal nunggu instruksi dari pihak kapal, dari Bapak Nakoda ya. Seandainya Anda sudah pakai jaket pelampung, kalau untuk belum disuruh untuk meninggalkan kapal, jangan buru-buru loncat ke laut. Kenapa? Siapa tahu kapal yang kita tumpangi masih bisa diatasi atau masih bisa diselamatkan. Takutnya ini mah dalam keadaan panik, mentang-mentang sudah pakai jaket pelampung, lari keluar, manjat ke pagar, nyemplung ke laut. Repot nanti sendirian di laut aja. Kenapa? Karena panik. Apapun jangan panik, kita harus tenang ya. Nah bila mana kapal mengalami musibah fatal, contoh kapal kebocoran, contoh kapal kebakaran ya. Transportasi kapal laut sering sekali kejadian kapal kebakaran, bahkan di Selat Sunda aja sudah 3 kali kapal kebakaran Pak ya. Nanti penumpang semuanya diinstruksikan untuk segera meninggalkan kapal dengan cara terjun loncat ke laut ya. Yang berani terjun nanti tinggal terjun, yang berani loncat nanti tinggal loncat ya. Tapi loncat ke laut tetap ada aturannya. Jangan disamakan kayak mau berenang di empang atau di kolam renang ya. Beda di laut Pak, karena kapal punya ketinggian 10 nyampe 15 meter tergantung ukuran besar kecil kapalnya ya. Nah, banyak yang bertumpang tindih, banyak yang patah kaki karena loncatnya salah. Nah biar penumpang semuanya tahu dan paham ya, bila mana saya contohin cara terjun loncat ke lautnya, kira-kira boleh saya contohin? Iya, ya kalau boleh saya loncat ya. Loncat ke laut, sehubungan kapalnya sudah jalan. Kalau saya loncat, alhamdulillah sayanya ketinggalan. Ya, jadi di sini aja nggak apa-apa ya. Nah, nih perhatikan. Terjun loncat ke laut, pertama-tama kaki dua-duanya rapatkan atau silangkan untuk memecah air laut. Tangan kiri memegang jaket pelampung, tangan kanan menutup hidung dan mulut, biar gak terlalu banyak minum air laut. Kenapa? Karena tenggelam dulu ya. Pandangan fokus ke depan, baru Anda loncat ke laut satu persatu. Nah ukuran badan saya terjun loncat ke laut, tenggelam dulu sedalam 2-3 meter. Mohon maaf, kalau yang badannya gemuk karena bebannya berat, mungkin tenggelam nyampe dasar dulu ya, baru muncul ke atas. Iya, nyangkut dulu di bawah ya. Beda sama yang kurus mah. Tapi jangan khawatir, semuanya akan ngambang nongol setengah badan di permukaan air laut. Tim SAR akan segera datang menolong bila mana ada insiden kejadian di laut ya. Nah seandainya Anda belum tertolong, untuk minta tolong di lautan, jangan teriak-teriak. Namanya di lautan itu luas, sekeras apapun suara Anda nggak kedengeran. Lalu bagaimana? Gunakan alat pemanggilan yang ada di jaket pelampung. Apa alat pemanggilannya? Di sini tersedia ada 1 buah fluid, ada 1 buah lampu, ya setiap jaket pelampung dimanapun kapalnya ya. Nah ini fluid, alat panggil, ini ditiup, biar kedengaran, biar cepat Anda ditolong. Ya bila mana di lautan. Nah ini suaranya lumayan keras, suaranya kencang, jaraknya mil. Kalau ditiup dari Bakauni ke Merak suaranya nyampe kedengeran. Kira-kira percaya nggak? Nggak percaya ya?
Nah, kalau nggak percaya, saya minta izin. Ini fluid kalau saya tiup di ruangan ini, kira-kira boleh saya tiup? Boleh ya? Oke. Tolong ini fluid akan saya tiup. Posisi kita ada di ruangan. 1 detik telinga tutup sebentar. Ya, kalau nggak ditutup takutnya telinganya sakit begitu saya tiup ini ya. Hitung dulu. Kalau nggak ditutup, ya telinganya sakit jangan nyalain saya karena saya sudah minta izin. 1, 2, 3. Nah, udah. Saya lihat sebagian penumpang tadi ada yang manyun, begitu ini diprank dengan fluid, alhamdulillah masih tersenyum ya. Itu tandanya penumpangnya sehat. Nih suara aslinya, mau kencang pelan tergantung kita meniupnya. Nah, fluid tiup. Tim SAR akan segera datang menolong, cuman awas kalau sudah ditolongin, ini fluidnya jangan ditiupin terus ya. Kenapa? Takut tim SAR-nya berisik, andanya diceburin lagi ke laut. Kantongin. Kejadian ting-bating kapal musibahnya di malam hari. Malam gelap gulita di laut gak kelihatan poek ya. Nah ini nyalakan untuk minta tolong biar cepat dievakuasi. Talinya panjang sengaja buat di atas permukaan air laut ya. Nah untuk menyalakan tinggal ditutup aja, rapatkan ini otomatis langsung nyala. Ucap kicau. Nah kayak begini ya. Nah ini untuk minta pertolongan ting-bating kapal kejadian musibah di malam hari, acungkan ke atas. Jangan direndam ke air laut. Bukan tim SAR yang nolong, takutnya ikan hiu yang datang ya. Jadi acungkan aja. Nah itu aja Bapak Ibu tata cara menggunakan jaket pelampung. Mudah-mudahan ini jaket seumur hidup kita selama naik kapal dimanapun. Mudah-mudahan jangan sampai pernah kita untuk menggunakan ini jaket ya. Ini hanya peragaan aja. Lillahi ta'ala, tujuan saya di sini bukan menakut-nakuti. Kita sebagai umat manusia, musibah kita nggak ada yang tahu ya. Dan saya doakan kembali untuk para penumpang yang naik kapal ini, mudah-mudahan semuanya sehat, selamat sampai tujuan masing-masing. Amin. Alhamdulillah penumpangnya rame, jawab aminnya di belakang ruang rame ya. Di depan mah nggak ada suaranya ya. Nah biar enak, biar kompak ya, doanya saya ulangi dan saya tambahin. Nah selain selamat di perjalanan, mudah-mudahan nanti nyampe rumahnya, duit rezekinya ditambah lebih banyak lagi. Tuh, ada suaranya, kalau ada duit mah ya. Nah alhamdulillah keselamatan sudah saya sampaikan. Dan untuk masalah keamanan, tolong jagalah barang bawaan masing-masing. Ya, HP, dompet, uang, perhiasan tolong dijaga. Jangan teledor, orang jahat kita nggak tahu, apalagi mau lebaran. Ya, jangan sampai terulang kembali. Ada penumpang sampai ketinggalan HP, sampai kehilangan HP, ya, uang segala macam, karena kehilangan dengan barang tersebut di atas kapal, itu resiko sendiri, pihak kapal tidak ganti rugi, ya, makanya jangan teledor, saya menghimbau terus ya. Anak kecil, putra-putrinya tolong dijaga, jangan sampai dibiarkan main keluyuran sendirian, karena kiri kanan, tuh, lihat, ya, bukan daratan, lautan, anak kecil gak tahu yang namanya bahaya, ya. Takut orang tuanya lengah, si anak pas sendiri kepleset jatuh ke laut ya. Tolong dijaga. Untuk toilet kamar mandi di mana ada di luar samping kiri kanan. Yang perempuan posisinya ada sebelah sini, kalau yang laki-laki pintunya sebelah sono ya. Itu untuk toiletnya. Dan untuk masalah kesehatan, tolong Bapak Ibu kondisikan untuk masalah kesehatan Anda, karena bepergian dalam keadaan sehat, turun dari kapal nyampe rumah harus dalam keadaan sehat ya. Jadi tolong kondisikan masalah kesehatan, kalau bisa jangan terlalu lama nongkrong di luar menghirup angin laut. Kenapa? Karena angin laut tidak baik untuk kesehatan, apalagi kapal semakin ke tengah, kadar garamnya semakin tinggi. Takut Bapak Ibu badannya lemah, badannya kurang fit, kurang sehat, kelelahan, kecapean, ditambah perut kosong, mungkin yang sebagian yang lagi menunaikan ibadah puasa ya. Menghirup angin laut 2 jam lebih, takutnya angin laut masuk ke hati, nyelek ke hati, itu bisa-bisa menimbulkan yang namanya angin duduk. Kenapa saya bilang begini? Karena sering sekali kejadian ya. Yang bawa makanan, yang lagi nggak puasa silakan makan, yang bawa obat-obatan silakan pakai ya. Kenapa? Karena di kapal nggak ada dokter, di kapal tidak ada rumah sakit, puskesmas di kapal mah ya. Jadi tolong dikondisikan untuk kesehatan. Jadi lebih baik, lebih bagus selama kapal berlayar Anda lebih baiknya duduk di ruangan. Kita dekat dengan alat keselamatan kalau di ruangan, dan di ruangan ini kita tidak terlalu lama menghirup angin laut ya. Jadi tolong dipahami ya. Yang bawa obat-obatan mungkin badannya capek silahkan pakai.
biasa.